Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita insya Allah akan mengajar hari ini mata kuliah ilmu lugah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus, dosen pendidikan bahasa Arab YN Takengon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillah mustafa. Ya Allah, salam serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik para mahasiswa yang kami banggakan, perkuliahan kita yang berkaitan dengan ilmu lugah ya. Ilmu lugah ini kalau bahasa Indonesianya itu linguistik. Jadi sebenarnya ini pun kajian ini sudah sering kita dengar, namun kenapa ada mata kuliah ini yang perlu kita kaji? Ini sudah ada teori-teorinya. Yang namanya bahasa itu ternyata dalam praktek seharian kita sering mempergunakannya, namun kita nggak tahu ternyata itu sudah ada ilmunya, kan harus dikaji secara empiris. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus, dosen pendidikan bahasa Arab. Ya, mata kuliah ini mata kuliah ilmu lugah ataupun linguistik. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang kami banggakan, sebelum kita beranjak kepada materi yang akan kita sampaikan, ada baiknya memang kita mengetahui dulu apa itu namanya capaian pembelajaran lulusan ya. Ini kan sebelum kita masuk mempelajari sesuatu ilmu, kita mau tahu ini arahnya kemana nih. Nah, ini naik mobil nih kan, mau naik mobil ini mau mobil apa? Jangan nanti mau tujuan ke Angkor, naik mobilnya mobil ke Pinangan. Salah, tanya dulu, ini bapak mau kemana? Ya, kalau arah ke sini, oh kami ikut. Nah, ini begitu juga dengan ini. Ini ada namanya capaian pembelajaran lulusan. Apa yang pertama? CPL 1 ada S9. CPL 1 ini berarti capaian pembelajaran lulusan yang pertama, dan S9 itu adalah sikap. Sikap 9 yang ada pada STL dan CPL 2018 yang diprogramkan oleh DITIS. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Ya, keahlian adik-adik nanti diharapkan itu mampu memiliki keahlian di bidang linguistik, dan itu semua harus berani untuk dipertanggungjawabkan. Kenapa kita bilang seperti itu? Jangan nanti ada sebagian, bukan di sini. Ada sebagian mahasiswa ketika dia membuat tugas, ternyata tugasnya itu bukan tugas dia. Tugasnya itu tugas dari orang lain, akhirnya dia copy paste. Ketika kita tanya, ternyata dia tidak mampu untuk mempertanggungjawabkan tugasnya. Ini yang tidak boleh. Ini tujuannya yang pertama memunculkan sikap tanggung jawab. Selanjutnya ada CPL 2, P21 di sini nama pengetahuan. P itu pengetahuan, kalau di S sikap. Menguasai konsep metode keilmuan, substansi materi, struktur dan pola pikir keilmuan bahasa. Nah, ini dikhususkan pada bahasa. Nanti kita mengetahui, jadi diharapkan mengetahui teori-teori, konsep metode keilmuan yang ada dalam linguistik. Lanjut daripada itu ada juga namanya KU. Ini KU ini keterampilan umum, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahlian. Pastinya kalau emang seperti ini keterampilan umumnya, ujung daripada arah pelajaran kita itu ahli tetap pada linguistik. Lanjut, ada kakak keterampilan khusus, yaitu mampu mengembangkan keilmuan dan keprofesian secara berkelanjutan, mandiri maupun kolektif dalam kerangka mewujudkan diri sebagai pendidik sejati dan pembelajar. Ya, nanti adik-adik setelah tamat pun di perkuliahan, adik-adik di sini ada penekanan pembelajar. Sampai kapanpun dia akan terus belajar. Nah, ini sering kita dengar, Rukun Aimah dengan Mahdi Lahdi, ya kan? Dari sejak dia di ayun sampai dia di anak, dia terus belajar. Tidak ada waktunya kita berhenti. Tamat kita kuliah pun harus tetap belajar. Nah, jangan nanti begitu
sudah terima ijazah berarti saya sudah selesai belajar. Enggak ada. Tetap mau jadi guru pun, mau jadi dosen pun nanti tetap kita menjadi seorang pembelajar. Ini arah daripada capaian pembelajaran lulusan. Dari CPL ini diturunkan menjadi kepada CPNK. Apa CPNK itu? Capaian pembelajaran mata kuliah. Ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang kita sampaikan tadi. Ada CPL, ya ada CPL 1, CPL 2, CPL 3 dan CPL 4. Begitu juga tadi turunan daripada itu ada CPNK ya. CPNK itu adalah turunan daripada CPNK. Baik, setelah kita tentukan CPNK kita juga harus berpikir tentang sub CPNK. Sub CPNK itu adalah turunan daripada CPNK yang sudah kita sampaikan tadi. Ada CPL, CPNK dan sub CPNK. Sub CPNK inilah yang menjadi target ataupun tujuan daripada materi 16 pertemuan yang akan kita laksanakan selama 1 semester ini. Ya, apa sub CPNK 1? Mampu menjelaskan tentang bahasa, ilmu dan filsafat serta kaitannya dengan ilmu lughat dan mustalahiyatnya dalam kajian kebahasaan. Ya, mustalahiyat itu adalah tingkatan dalam kajian linguistik. Ini sub CPNK 1. Yang kedua, sub CPNK 2 mampu menjelaskan berbagai teori dan konsep ilmu lughat ataupun linguistik. Yang ketiga, mampu menganalisis permasalahan kebahasaan dan merumuskan solusinya serta menerapkannya saat praktek pendidikan bahasa Arab. Ya. Kemudian yang sub CPNK 4 mampu menjelaskan tingkatan-tingkatan dalam ilmu bahasa atau al-mustawayat al-lughawiyah. Ya. Kemudian juga mampu memilih dan menetapkan metode-metode kajian ilmu lughat di dalam penelitian kebahasaan, dan yang terakhir adalah mampu merancang artikel penelitian dengan tema ilmu lughat dengan bertanggung jawab dan etika. Baik, ini sub CPNK. Ada 6 sub CPNK-nya dan ini akan dibagi ke 16 pertemuan. Ujung daripada perkuliahan kita ataupun target di akhir pertemuan nantinya adalah mampu merancang artikel penelitian dengan tema ilmu lughat dengan bertanggung jawab dan etika. Ini C6A3P3. Apa maksudnya? Ada kognitif, afektif, ya kan? Nah, kemudian disinilah adik-adik dituntut bisa menghasilkan penelitian ilmu linguistik nantinya. Bukan cuma sekedar mengetahui, mampu menjelaskan, tidak. Karena mampu menjelaskan dan mampu mengetahui itu adalah C1 dan C2 hanya pada anak SMP dan anak SMA. Mahasiswa bagaimana? Diharapkan mampu menghasilkan, ada outputnya, ada penelitiannya, ada suatu hal yang baru yang dihasilkan setelah dilakukan pembelajaran. Baik, ini pengantar kita. Baru kita masuk pada materi, ya. Nah, apa itu ilmu linguistik ini? Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pengantar pengkajian bahasa-bahasa secara umum yang membahas mengenai substansi ilmu lughat, objek kajiannya, bagaimana cara kerjanya, masalah-masalah apa saja yang berkaitan dengan ilmu lughat, serta siapa saja tokoh ilmu lughat. Jadi ketika saya ngomong ilmu lughat itu kita sudah terbiasa dengan kata ilmu lughat itu apa itu linguistik. Apa linguistik itu? Ilmu bahasa. Ya, jadi ini permasalahannya pada penamaan saja, ya, penamaan istilah. Nah, tergantung daripada komunitas di suatu daerah. Seperti misalnya di kita nih alat untuk menulis namanya pulpen, ya, pulpen. Namun kata pulpen, alat untuk menulis di Arab itu orang tidak paham pulpen. Yang paham mereka kolam. Nah, ini kesepakatan komunitas tertentu. Maka kalau seandainya kita berangkat lagi ke Amerika, alat penulis sana mereka nggak paham kan? Yang mana? Yang mereka tahu adalah pen. Inilah komunitas kesepakatan di antara mereka. Ya, inilah namanya bahasa dan ilmu yang belajar tentang bahasa itu disebut dengan ilmu lughat ataupun linguistik. Mata kuliah ini juga sebagai penunjang dari mata kuliah lain terkait lingkup kajian pendidikan bahasa Arab seperti ilmu lughat an-nafsi. Ya, ilmu lughat an-nafsi ini linguistik sosiolingvistik, ya, sosiologi bahasa.
Ya, dan beberapa mata kuliah lain berkaitan linguistik. Sekarang hal linguistik ini banyak. Ada nanti politik linguistik, neurolinguistik banyak. Semua. Ini ada ini bisa ngomong dengan sini kan? Nah itu linguistik juga. Pokoknya semua dari yang bahasa itu disebut dengan kajian linguistik. Baik. Arah dari mata kuliah ilmu lugah ini adalah membekali mahasiswa melalui teori linguistik guna penelitian kebahasaan sampai pada mampu menghasilkan tulisan ilmiah berstandar. Ya. Akhirnya nanti bagaimana adik-adik tetap kita harapkan mampu menghasilkan penelitian-penelitian yang berstandar. Standar ini maksudnya memiliki standar ilmiah, tidak hanya sekedar menulis, tidak hanya sekedar copy paste. Nah, tidak. Tapi arahnya bagaimana penelitian itu bisa dipertanggungjawabkan dan memiliki standar ilmiah di dalam penelitian. Baik. Selanjutnya, ya ini karena pertemuan pertama, ada kemampuan akhir tiap bahasa tahapan belajar yang kita harapkan, ya, yaitu mampu menjelaskan tentang bahasa, ilmu dan filsafat serta kaitannya dengan ilmu lugah dan mustalahatnya dalam kajian kebahasaan. Ya, ini kemampuan akhir yang diharapkan pada pertemuan pertama ini. Adik-adik diharapkan menjelaskan apa itu bahasa, apa itu filsafat, apa itu ilmu. Nah, ini. Selanjutnya, ada bagaimana kita mengetahui adik-adik nanti paham dengan materi ini? Ada indikatornya. Yang pertama, ketepatan menjelaskan tentang bahasa, ilmu dan filsafat. Kemudian juga ketepatan menjelaskan pengertian ilmu bahasa. Dan selanjutnya ketepatan menjelaskan pengertian mustalahat ilmu lugah dalam kajian bahasa. Apakah bahasa itu? Baru kita masuk kepada permasalahan. Ya. Al-lughah ya aswatun yu'abbiru biha kullu qawmin an aghrabih. Ini menurut pendapat Ibnu Jami. Ya. Al-lughah ya aswatun, bahasa itu adalah aswat, bunyi-bunyi. Yu'abbiru biha, yang dipergunakan bahasa, yang dipergunakan bunyi tersebut kullu qawm, semua kaum yang ada di dunia ini, bukan dunia akhirat, dunia aja. Yang ada dalam dunia ini mempergunakan bunyi tersebut an-akhadin untuk mengungkapkan maksud yang ingin disampaikan. Itulah bahasa. Ini misalnya si A, dia ingin menyampaikan sesuatu yang ada dalam pikiran dia kepada orang lain, maka dia menggunakan bunyi yang dia miliki di mulutnya. Bunyi itulah disebut dengan bahasa. Baik, kemudian al-lughah yang ibaratun mutakallimi an maqsudi. Pendapat yang kedua daripada Ibnu Khaldun. Apa itu bahasa? Yang ibaratun mutakallimi adalah ungkapan seorang mutakallim, ungkapan yang disampaikan oleh pembicara an maqsudi, tentang maksudnya. Sebenarnya kan ada sama dengan pendapat yang pertama. Kemudian pendapat Ibnu ini dan pendapat Ibnu Khaldun adalah sama, tapi penyampaian redaksinya yang agak sedikit berbeda. Lanjut, ada pendapat daripada Mahmud Fahmi Hijazi. Ya, apa menurut Mahmud Fahmi Hijazi? Nidhamun min ar-rumus as-sawtiyah wa tukminu qimata ayyi ramzan fil ittifaq alaihi bain al-atraf allati tata'amalu bi. Mahmud Fahmi Hijazi. Nidham, sistem min ar-rumus as-sawtiyah. Bahasa itu adalah rumus-rumus yang tersistem. Ya. Jadi contoh bahasa kita itu kan rumus. A itu rumus, itu kode. Ya. Waktu qimah, dan dia memiliki nilai. Kode-kode yang ada pada huruf itu memiliki nilai. Yang seandainya kode itu dikaitkan dengan kode-kode lainnya, maka itu akan merangkai menjadi kata-kata, merangkai menjadi kalimat. Nah, inilah fil ittifaq alaihi. Yang saya sampaikan tadi, ada unsur ittifaq. Maka ittifaq itu kesepakatan. Ya, mereka sepakat, komunitas tersebut sepakat untuk menggunakan kode tersebut. Ya. Misalnya kita sepakat nih, kita mau menamakan ini, ya, kan ini kan kertas. Tapi kalau kita sudah sepakat, ini bukan kertas, sudah paper, sama. Jadi ketika saya bilang paper itu ini. Tapi kalau misalnya nih,
pulang ke rumah saya, kampung saya sana. Kampung saya kan nggak tahu lah kampung saya di mana kan, nggak tahu kan. Jadi kampung saya bilang paper, mereka nggak ngerti karena belum ada kesepakatan di sana ini paper, tapi ini kertas. Hanya ada ittifaq. Ittifaq alaihi bainal atraf, taraf-taraf kehidupan masyarakat allati tata'amalu bi, yang berinteraksi dan yang yang hidup sambil mempergunakan kode-kode tadi, kode budi tadi. Ya, baik. Selanjutnya, ya, bahasa adalah bunyi-bunyi yang dikeluarkan oleh alat bicara manusia dan harus bermakna. Ya, ini yang disampaikan oleh Dr. Mansur Pateja. Ini tokoh Indonesia. Selanjutnya ada pendapat daripada di dalam sana, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbiter. Ya, arbiter tadi itu kesepakatan komunitas terhadap sistem bunyi yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi dan mengidentifikasikan diri. Ya, ini definisi daripada bahasa. Jadi adik-adik bisa kita lihat di sini, pakar-pakar bahasa menjelaskan tentang bahasa itu bermacam-macam, tidak ada yang sama. Oleh karena itu mungkin saja ketika kita kuliah seperti ini ada definisi bahasa yang lainnya yang adik-adik sama, silakan bisa dibahasakan sendiri. Yang paling penting adalah kita memahami arah daripada definisi ini. Baik, selanjutnya apakah ilmu itu? Ya, ilmu dalam bahasa Arab, ya, ilmu sering dengan ilmu kan? Al-ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat untuknya. Ilmu adalah ilmu pengetahuan, berbahasa, arti kata ilmu berasal dari bahasa Arab, ya, bahasa Latin, sains yang berarti tahu atau mengetahui atau memahami. Lanjut, sedangkan dari istilah ilmu adalah pengetahuan yang sistematis atau ilmiah. Ilmu menurut KBBI adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan itu. Kita lanjutkan dulu. Kemudian apakah filsafat itu? Nah ini, ketika kita berbicara ilmu pasti kaitannya itu dengan filsafat. Permasalahan pertama tadi bahasa. Ini tiga hal yang tidak mungkin bisa terlepas: bahasa, filsafat, dan ilmu. Kemanapun kita pergi, kita tidak akan terlepas dari tiga hal. Kemana aja? Mau ke pasar, ke hilang sana. Ada nggak kira-kira filsafat itu? Ada nggak? Ada. Oke, coba kita ini masih ragu ya. Coba kita lihat. Apa arti filsafat? Bahasa Arabnya falsafah. Ya, filsafat. Filsafat secara bahasa terdiri dari dua kata, yaitu philos ataupun filia yang berarti cinta. Sedangkan sophos ataupun sophia yang berarti kebijaksanaan. Nah, kira-kira dari dua kata ini udah ada gambaran? Ada nggak di sana filsafat di Mailang? Ada. Ada. Dan kan di Pailang, di pasar ikan pun, pasar ikan Pailang itu ada juga filsafat. Ya. Baik, secara istilah adalah pengetahuan yang berminat mencapai pengetahuan kebenaran yang asli. Nah, ini sudah dikhususkan lagi. Filsafat itu arahnya kemana? Kita berpikir untuk menggapai ataupun mencapai pemikiran yang benar. Nah, maka sebenarnya orang yang mempelajari filsafat itu dia sebenarnya harus lebih bijaksana ataupun sofia tadi, ya, bijaksana dan dia benar. Ini banyak orang kadang-kadang salah ketika dia berbicara tentang filsafat ini, dia sudah merasa paling benar. Itu yang nggak boleh, betul. Nah, itu yang nggak boleh ke arah sana. Karena kalau seandainya kita sudah merasa kita yang paling benar, bahayanya apa? Sama seperti kejadian Nabi Adam dengan iblis. Karena saya itu, ya kayak iblis itu nggak akan masuk dia kepada manusia yang baik-baik, misalnya kita. Bisa aja, yuk Ustaz, kita judi. Mana mau bisa judi kan? Yuk mau nggak masuk ya, tapi dia masuk dalam kita anta khairun minhu, engkau lebih baik daripada dia. Inilah yang membuat hancur.
Oke, kita lanjutkan ya. Filsafat bahasa adalah kolaborasi dua ilmu, linguistik dan filsafat, untuk mengkaji hakikat dan kedudukan bahasa sebagai aktivitas manusia serta dasar-dasar konseptual dan teoritis linguistik. Saya rasa sudah paham. Baik, lanjut kepada ilmu lughah itu apa? Ilmu lughah linguistik, ya. Secara etimologi, linguistik berasal dari bahasa Latin. Lingua bahasa Latin ya. Artinya apa? Bahasa. Linguistik bidang ilmu bahasa. Secara terminologi, linguistik adalah disiplin ilmu yang mempelajari seluk-beluk bahasa itu sendiri. Objeknya itu bahasa. Ferdinand de Saussure, ya, ini pakar semiotik, mengatakan bahwasanya ilmu linguistik adalah ilmu yang mempelajari tentang bahasa sebagai suatu sistem yang mewujudkan ide dan objek kajiannya adalah bahasa dan tujuan bahasa itu sendiri. Jadi apa kata Ferdinand de Saussure? Linguistik itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bahasa dan menjadikan bahasa itu sebagai objek kajiannya, ya. Yang menjadi tujuan daripada pengkajian itu adalah bahasa itu sendiri. Paham? Tingkatan kajian linguistik ada namanya mustawa as-sauti, ya, fonetik, fonologi. Kemudian juga ada mustawa as-sarfi, ya. Ya, ini morfologi, sarfi. Pernah belajar saraf kan? Ya, saraf itu kalau bahasa linguistiknya itu morfologi. Kemudian ada namanya mustawa nahwi, ini disebut dengan sintaksis. Lanjut daripada itu, tingkat keempat adalah mustawa al-iladati, yaitu semantik. Ya, ini yang akan menjadi kajian daripada mata kuliah kita selama 1 semester nantinya. Oke, sebelum saya tutup, ada pertanyaan yang ditanyakan, silakan. Ya, silakan. Bagaimana praktek konkret linguistik ini dalam kehidupan sehari-hari di kampus? Bagus. Ya, praktek linguistik dalam keseharian. Ya, ini ada mungkin ada yang ingin memberikan jawabannya, tanggapannya. Silakan. Ya, baik. Bisa diulang Pak? Bagaimana praktek konkret linguistik ini atau ilmu lughah ini dalam kehidupan sehari-hari kita? Ya, Jadi istilah yang saya gunakan yang pertama adalah bicara dan konsultasi dengan kapolri yang ada di kampus kita ini. Oh, bagus. Ya, itu salah satu yang banyak. Ketika adik-adik mahasiswa ini konsultasi dengan kapolri, kan ada terjadi interaksi bahasa. Itu merupakan contoh praktik yang paling simpel yang sering kita lakukan. Ya, kita bicara dengan kapolri, kita pasti menggunakan linguistik. Pastinya. Kenapa saya katakan linguistik? Tidak mungkin kita menggunakan kata sembarangan berbicara dengan beliau. Sebelum kita berjumpa dengan kapolri itu kita sudah sortir, ini bahasanya apa? Kita sudah atur bahasanya. Jangan sampai kita bertanya seperti ini. Nah, sudah kita atur. Inilah namanya salah satu praktek linguistik dalam kehidupan keseharian kita. Baik, bagus. Ada pertanyaan selanjutnya? Ya. Apa kaitan ilmu yang lain dengan linguistik? Wah, bagus. Ini pun bagus juga pertanyaannya. Ya, ada yang ingin memberikan jawaban? Ya, Semua ilmu yang berkaitan dengan bahasa itu memiliki kaitan dengan linguistik. bagus. Ya, itu. Ya, semua kaitan, semua ilmu yang ada mempelajari tentang bahasa di situ itu ada kaitannya dengan ilmu linguistik. Contoh saya sampaikan tadi, ada sosiolinguistik, ya. Kita kehidupan sosial, dalam kehidupan bermasyarakat terjadi interaksi berbicara di sana, itu linguistik. Juga ada namanya politik linguistik. Baru sekarang ini kan kehidupan kita sudah berarah perpolitikan, maka kehidupan politik itu juga ada kaitannya dengan linguistik. Apa nama ilmunya? Politik linguistik. Ada namanya neurolinguistik yang berkaitan dengan otak. Kemudian ada namanya ilmu al-lughah an-nafsi yang saya sampaikan tadi. Kemudian ada ilmu lughah al-istimai. Ini semua kaitan ilmu-ilmu lainnya dengan ilmu linguistik. Adik-adik, dari kesimpulan yang sudah saya sampaikan dan juga dari pertanyaan adik-adik tadi, mungkin ada yang ingin menarik, yang memberikan kesimpulan lainnya, silakan. Ya, silakan. Jadi kesimpulan kita hari ini yang ada dua. Yang pertama, bahasa adalah sistem bunyi yang digunakan manusia untuk mengungkapkan maksudnya. Dan yang kedua, ilmu linguistik merupakan ilmu yang belajar tentang kebahasaan. Mantap, bagus.
nggak sia-sia kita hari ini untuk belajar di pertemuan pertama. Alhamdulillah dalam waktu yang singkat ini adik-adik sudah paham tentang linguistik, sudah mengerti tentang linguistik. Ya, semoga saja yang kita pelajari hari ini Allah berikan keberkahan. Ya, dan nanti di 6 kelas pertemuan selanjutnya Allah mudahkan kita untuk bisa terus mencapai ya CPR yang kita sampaikan tadi. Baik adik-adik. Ya, kesimpulannya saya rasa untuk pertemuan pertama ada hal-hal yang tidak tak perlu kita jelaskan secara terperinci, dan insya Allah akan kita jelaskan nanti setelah pertemuan ini. Kita akan belajar secara santai, pelan-pelan, namun itu akan kita coba kita buat pertemuan ini senyaman mungkin. Oleh karena itu di pertemuan pertama saya rasa tidak perlu kita berbicara pada prakteknya dulu, namun lebih pada teori apa yang kita pelajari selama satu semester pada mata kuliah ini, dan juga adik harus tahu arah daripada perkuliahan ini kemana nantinya. Ya baik, yang pertama kesimpulan, ya, bahasa adalah sistem lambang, bunyi atau suara arbitrem yang diucapkan oleh manusia untuk menyampaikan maksudnya. Ini bahasa. Ya. Kalau seandainya tidak ada maksud, ya dia ngomong berarti bukan bahasa. Nah, ini disampaikan oleh manusia pakai bagaimana yang dijelaskan oleh manusia berbeda, bahwasanya apapun bunyi tapi tidak ada maksud di situ bukan bahasa. Makanya kalau saya dalam hijau ada maksud kan? Enggak, menurut maksud tidak bukan ada. Lampu di simpang kita ini, simpang Polres itu kira-kira bahasa kan? Lampu merah, bukan ya? Bukan kalau masuk pakai tapi dia ada namanya semiotik. Dan bukan sosok mengatakan itu bahasa. Kenapa? Ada tanda dan petanda. Nah, itu nanti akan kita sampaikan di pertemuan selanjutnya. Yang kedua, ilmu bahasa atau linguistik adalah disiplin ilmu yang mempelajari seluruh bahasa itu sendiri sebagai suatu sistem yang mewujudkan ide. Jadi ada ide. Nah, ada ide yang ingin disampaikan. Ya, pada ilmu bahasa ataupun linguistik ya. Kemudian juga yang ketiga, objek kajian linguistik adalah bahasa dan tujuan bahasa itu sendiri. Yang keempat, kaitannya dengan filsafat adalah kedua ilmu saling membutuhkan dalam mengkaji hakikat dan kedudukan bahasa sebagai aktivitas manusia serta dasar-dasar konseptual dan teoritis linguistik. Ini adalah kesimpulan dari pertemuan kita hari ini. Ya, selanjutnya ada tugas yang harus kita berikan untuk adik-adik supaya nanti ada follow up daripada pertemuan kita di hari pertama ini. Ya, ini ada beberapa tugas. Yang pertama, jelaskan nanti secara tepat definisi tentang bahasa, ilmu dan filsafat. Kemudian yang kedua, jelaskan secara tepat pengertian ilmu bahasa atau linguistik. Dan ketiga, jelaskan secara singkat pengertian mustawiyat ilmu lughat dalam kajian bahasa ataupun ilmu linguistik yang kita sampaikan tadi. Ada 4 mustawa tadi: mustawa sauti, mustawa nahwi, mustawa sarfi, dan mustawa dilalati. Itu yang harus cuma dijelaskan secara singkat saja. Kemudian berikanlah satu contoh sederhana praktek linguistik di kampus saudara. Ya. Apa praktek linguistik itu? Semua yang berkaitan dengan bahasa itu adalah praktek linguistik. Ya, bahasa isyarat itu pun sebenarnya linguistik, tapi karena bukan bunyi dibantahkan oleh manusia tadi. Ya. Nah, jadi nanti coba jelaskan sedikit praktek linguistik itu bagaimana. Tugas ini nanti adik-adik buatkan dalam bentuk rekaman, ya, dijawab secara singkat, padat dan jelas. Apa itu bahasa, ilmu dan filsafat direkam. Kemudian juga nanti pengertian linguistik itu apa, kemudian jelaskan mustawiyatnya, berikan contohnya, itu direkam. Ya minimal 5 menit lah setiap mahasiswa menyampaikannya itu dalam pertemuan tersebut. Baik adik-adik, terima kasih atas segala perhatiannya. Saya mohon maaf kalau ada silap kata dan salah dalam penyampaian. Kita akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.